digital adalah kabar gembira sekaligus solusi bagi mereka yang ingin menguasai bahasa Arab dari dasar hingga pintar untuk semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, dan umum. Syarat kompetensinya cuma satu, asal sudah lancar membaca Al-Quran. Sekolah Arab digital sistematis, bertarget, dan mudah. Sistematis artinya bertahap, dari materi-materi sederhana dan mudah hingga materi-materi lanjutan. Bertarget artinya memiliki target-target yang jelas, dan mudah artinya disampaikan secara mudah, mudah dipahami, mudah dicerna, dan aplikatif. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Nah, baik. Tadi hadza apa namanya? Isim isyarah. Kalau mubtada kedudukan. Nah, hadza apa kedudukannya? Mubtada. Hadza apa namanya? Isim isyarah. Nah, tajrun apa namanya? Kedudukannya khobar. Apa namanya? Tadi kan hadza isim isyarah. Berarti kata yang ditunjuk itu juga ada namanya. Nah, saya tulis di sini aja. Kalimat hadza tajirun. Hadza tajirun. Tadi kan kita sampaikan hadza ini namanya ismul isyarah atau isim isyarah, kata tunjuk. Kalau ada kata tunjuk berarti ada benda atau orang yang ditunjuk. Berarti di sini adalah tajirun. Nah, hadza kata tunjuk bahasa Arabnya namanya ismul isyarah. Isyarati ya, ismul isyarati. Atau kita bahasa Indonesia kan jadi isim isyarah. Nah, terus tajirun kan orang yang ditunjuk, alias kata yang ditunjuk. Ada nggak istilah dalam bahasa Arabnya? Ada. Apa namanya? Nah, ini perlu kita hafal lagi, baru istilah baru. Musyarun ilaihi. Musyarun ilaihi atau modalnya musyar ilaih. Musyar ilaih. Ada mudhof ilaih, ada musyar ilaih. Kalau mudhof ilaih pasangannya siapa? Mudhof dan dzaraf. Mudhof ilaih pasangannya dzaraf atau mudhof. Nah, kalau musyar ilaih pasangannya isim isyarah. Jadi kalau kita menyebut isim isyarah, maka berikutnya ada musyar ilaih. Kalau kita nyebut mudhof ilaih. Kalau mubtada khabar. Kalau jar majrur. Khabar muqaddam mubtada muakhar. Khabar muqaddam mubtada muakhar. Gitu. Isim isyarah musyar ilaih atau musyarun ilaihi. Musyar ilaih. Itu ya. Nah, sekarang hadza tajirun. Berikutnya yang bawahnya hadza tajiru ghaniyun. Mana isim isyarahnya? Hadza tajiru. Hadza tajiru. Hadza tajiru. Isim isyarah itu apa artinya? Kata tunjuk. Kalau musyar ilaih apa namanya? Apa artinya? Yang ditunjuk. Berarti kalau frasa hadza tajiru, mana isim isyarahnya? Hadza saja atau hadza tajiru? Hadza tajiru atau hadza aja? Hadza tajiru. Kenapa? Karena yang ditunjuknya hadza tajiru. Kalau kata yang ditunjuk apa namanya? Musyar ilaih. Oh, berarti musyar ilaih. Nah, sama namanya mah. Namanya tetap sama, Ikram. Di sini hadza isim isyarah. Ini pun sama, hadza isim isyarah.
Tajirun musyar ilaih. Tidak ada alif lam kan? Di sini at-tajiru ada alif lam. Sama musyar ilaih juga. Karena musyar ilaih itu artinya kata atau orang atau benda yang ditunjuk. Ini pedagang. Mana yang ditunjuk? Pedagang. Pedagang ini mana yang ditunjuk? Pedagang juga. Berarti pedagang tetap namanya musyar ilaih. Baik, kita ulangi dari awal dulu. Hada tajirun, hada adalah isim isyarah. Tajirun adalah musyar ilaih. Terus yang di bawah hada tajiru, at-tajirunya ada alif lam. Ini kan hada tajiru kedudukannya sebagai mubtada ya. At-tajiru mubtada. Terus pertanyaannya, mana isim isyarah dalam frasa hada tajiru? Tetap hada. At-tajiru apa namanya? Tetap musyar ilaih. Di sini tajirun musyar ilaih meskipun tidak ada alif lam. At-tajiru ada alif lam, tetap musyar ilaih juga. Lalu apa bedanya antara ini sama ini? Padahal dua-duanya sama-sama musyar ilaih. Bedanya dari segi kedudukan. Namanya sama-sama musyar ilaih, tapi kedudukannya dalam kalimat berbeda. Kedudukan atau jabatan katanya berbeda. Tajirun musyar ilaih yang kedudukannya sebagai khobar, at-tajiru musyar ilaih yang kedudukannya sebagai mubtada. Kenapa disebut mubtada? Karena ada alif lam. Paham kan? Nah, ini teori-teori yang mungkin kalau nggak tahu dari awalnya bisa dianggap jelimet. Tapi kalau sudah tahu dari awal strukturnya gampang. Makanya penjelasan tentang isim isyarah ini kita perlu tuntas sampai tahu kedudukan. Ya, nanti tahu cara membedakan antara mana mubtada, mana khobar, mana musyar ilaih, mana isim isyarah. Kesimpulannya, kalimat hada tajirun, namanya hada adalah ismul isyarah, tajirun musyar ilaih. Hada tajiru juga sama, frasa hada adalah namanya isim isyarah, at-tajiru juga musyar ilaih. Sama antara tajirun dan at-tajiru. Bedanya kalau yang tidak ada alif lam, musyar ilaihnya sebagai khobar. Dan kalau musyar ilaihnya ada alif lam, kedudukannya sebagai mubtada. Kenapa at-tajiru yang di sini disebut sebagai mubtada? Kedudukannya sebagai mubtada karena ada penanda. Apa penandanya? Alif lam. Bawahnya biar tuntas. Hada tajirul ghaniyyu zakiyun. Mubtadanya mana? Hada tajirul ghaniyyu satu paket. Khabarnya mana? Zakiyun. Coba kita urai, mubtadanya terdiri dari unsur apa dan apa? Mana isim isyarahnya? Hada isim isyarah. Terus mana musyar ilaihnya? Satu paket musyar ilaihnya. Kan yang ditunjuknya dengan sifatnya. Mana kata yang ditunjuknya? Pedagang yang kaya itu yang ditunjuk. Berarti musyar ilaihnya adalah at-tajirul ghaniyyu, pedagang yang kaya ini. Berarti yang ditunjuknya adalah pedagang dengan sifatnya, pedagang yang kaya, bukan pedagang yang miskin. Bukan pedagang yang miskin. Miskin bahasa Inggris. Miss kan miss. Nonya queen kan ratu. Gitu. Nah, cuman musyar ilaihnya kalau yang di bawah ini ada rangkaian lagi dua kata. Kita belum belajar tapi kita kenalkan. Al-ghaniyyu adalah na'at, at-tajiru adalah man'ut. Kata sifat, kata yang disifati. Beda sama mudhaf ilaih. Kenapa kita sampaikan bahwa mudhaf ilaih tidak boleh terbuat dari kata sifat? Karena kalau kata keduanya adalah kata sifat, namanya bukan mudhaf ilaih, tetapi na'at dan man'ut. Ini perkenalannya, pengantarnya. Itu. Doma. Kalau nanti misalnya ada huruf jar menjadi kasroh, nah ini kasroh. Kalau ada laisa, patah. Nanti kita belum praktek dengan laisa nih.
Iya. Udah selesai.